Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Alimah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur disertai sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in ila yaumiddin, dan mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Alimah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat satu malam yang amat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar artinya adalah malam kemuliaan, ay azimul qadar, malam yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti lain, Lailatul Qadar juga diartikan malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan kepada malaikat takdir daripada hamba-hambanya. Sebagaimana kita tahu bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir bagi semua manusia, baik itu dari umur, rezeki, dan yang lain-lainnya, itu ditentukan di malam nisfu Sya'ban. Di malam Lailatul Qadar Allah serahkan kepada para malaikat yang bertugas untuk itu semua. Kemudian pertanyaannya, apa keistimewaan malam Lailatul Qadar bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya pemberian malam Lailatul Qadar ini untuk kita khususnya umat Nabi merupakan satu anugerah yang Allah berikan khusus hanya untuk kita. Ya. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu juga malam diturunkannya Al-Quran jumlatin wahidah, dengan satu jumlah secara keseluruhan daripada Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia atau langit dunia. Kemudian malam Lailatul Qadar pula adalah malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang yang beribadah di dalamnya. Bayangkan, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83,4 tahun dia beribadah selama itu.
apabila seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada dia beramal atau dia beribadah selama waktu tersebut. Kemudian daripada keistimewaan malam Lailatul Qadar ini adalah malam keselamatan, malam ketentraman, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin atau memberikan keselamatan bagi umat manusia pada malam tersebut. Dari terbenamnya matahari sampai dengan matla'il fajar, sampai terbitnya fajar shadiq, di mana tidak akan terjadi di dalamnya atau di malam tersebut angin atau petir dan yang lain-lainnya. Intinya Allah berikan keutamaan keselamatan di malam tersebut. Dan tidak hanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, dan begitu juga malaikat Jibril alaihi salam, untuk turun ke muka bumi ini. Sebagaimana kita tahu, setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas malaikat Jibril telah selesai dan dia kembali kepada tugas utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada malam Lailatul Qadar, Allah perintahkan malaikat Jibril beserta para malaikat yang lainnya untuk turun ke muka bumi, memberikan keselamatan tahniah kepada penduduk bumi, khususnya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malam tersebut para malaikat pun, termasuk malaikat Jibril alaihi salam, mereka memasuki rumah-rumah yang di dalamnya terdapat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka mengatakan kepada orang yang beriman tersebut, "Assalamu yuqri'ukumussalam." Zat yang memberikan keselamatan menyampaikan salam atas kalian. Maka sungguh amat beruntung bagi seorang yang mukmin kepada Allah dan Rasulnya ketika malaikat menyebut hal tersebut, menyampaikan hal tersebut, dia jawab dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertanyaan selanjutnya, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Terjadi khilaf antara ulama, perbedaan pendapat antar ulama, dan yang mu'tamad, yang pendapat yang paling unggul mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, terkhususnya lagi di malam-malam ganjil, ya. Dan itu pun disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya perbedaan pendapat para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan untuk lebih pastinya lagi kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, maka ini adalah hal yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala, ya, tidak ada yang tahu, ya. Maka apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan malam Lailatul Qadar? Ya, tentunya, ya, kalau memang malam Lailatul Qadar itu tidak disembunyikan, artinya Allah tentukan ternyata malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 23, maka semua orang fokuskan diri beribadah hanya di malam 23 saja. Ya, mungkin tidak ada bedanya nanti antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Semua di antara kita akan pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun tidak seperti itu. Ya, ternyata malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah. Apa hikmahnya? Agar setiap muslim, ya, individu daripada kita ini semuanya berlomba-lomba, mereka berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, itulah hikmah daripada disembunyikannya malam Lailatul Qadar.
Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan ya pada malam Lailatul Qadar? Tentunya di malam Lailatul Qadar ini, atau terkhususnya di malam-malam ganjil, ya, kita lebih memfokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan dan meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita untuk memperbanyak doa, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengamanatkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah, apabila ya kau mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang pemaaf, Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Maka inilah doa yang harus kita perbanyak di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan harapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan daripada bulan Ramadan ini dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan menjadikan satu sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Akhirul kalam, hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.